Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan serta para pengikutnya termasuk kita. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil jaza nanti. Dan semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, menurut tafsir ringkas dari Kementerian Agama Republik Indonesia, saya akan membacakan tafsir ringkas dari surah Al-Baqarah, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-10, sebagai berikut. Pada ayat pertama, Alif Lam Mim, yang artinya Alif, Lam, Mim. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat pertama ini adalah Alif, Lam, Mim. Beberapa surah dalam Al-Quran dibuka dengan huruf abjad seperti Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ro, dan sebagainya. Makna huruf-huruf itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu adalah nama surah dan ada pula yang berpendapat bahwa gunanya untuk menarik perhatian, atau untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran, karena Al-Quran disusun dari rangkaian huruf-huruf abjad yang digunakan dalam bahasa bangsa Arab sendiri. Meskipun demikian, mereka tidak pernah mampu untuk membuat rangkaian huruf-huruf itu menjadi seperti Al-Quran. Pada ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat kedua ini adalah, inilah kitab yang sempurna dan penuh keagungan, yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada keraguan padanya tentang kebenaran apa-apa yang terkandung di dalamnya, dan orang-orang yang berakal sehat tidak akan dihinggapi keraguan bahwa Al-Quran berasal dari Allah karena sangat jelas kebenarannya. Al-Quran juga menjadi petunjuk yang sempurna bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran dengan bertakwa, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya agar terhindar dari siksa Allah. Meski petunjuk Al-Quran diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, hanya orang-orang bertakwa saja yang siap dan mampu mengambil manfaat darinya. Pada ayat ketiga, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ketiga ini adalah, orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib, yang tidak tampak dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan indera mereka, seperti Allah, malaikat, surga, neraka, dan lainnya yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada saat yang sama, sebagai bukti keimanan itu, mereka beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat, secara sempurna berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, khusyuk serta memperhatikan waktu-waktunya, dan mereka juga menginfakkan di jalan kebaikan sebagian rezeki berupa harta, ilmu, kesehatan, kekuasaan, dan hal-hal lainnya yang bermanfaat yang kami berikan kepada mereka, semata-mata sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan mencari keridhoannya. Pada ayat keempat, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, yang artinya, dan mereka yang beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat keempat ini adalah, dan ciri-ciri lainnya dari orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan dari Allah kepadamu, wahai Nabi Muhammad, berupa Al-Quran dan Adz-Dzikr, hadis, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran, yang tidak seperti kitab, dengan tidak membeda-bedakannya.
Sebab risalah Allah pada mulanya satu, dan mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat setelah kehidupan di dunia ini. Dengan penuh keyakinan di dalam hati yang dibuktikan secara lisan dan perbuatan. Pada ayat kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat kelima ini adalah, mereka yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana disebutkan itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, berada pada posisi yang sangat mulia dan agung, sebab mereka menaati semua perintah dan menjauhi segala larangannya, dan hanya mereka itulah orang-orang yang beruntung memperoleh apa yang mereka inginkan, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga dan terbebas dari neraka. Pada ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama saja bagi mereka, apakah engkau, Nabi Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-6 ini adalah, sebagai kebalikan dari sikap orang mukmin terhadap Al-Quran, sesungguhnya orang-orang kafir yang menutupi hati dan akal pikiran mereka dari kebenaran karena enggan dan sombong, tidak akan memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan, berupa ancaman siksa dari Tuhanmu, atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman sebab mereka lebih memilih jalan kebatilan. Pada ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang artinya, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang sangat berat. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-7 ini adalah, karena mereka ingkar dengan menutup diri dari kebenaran, maka seakan Allah telah mengunci hati mereka dengan sekat yang tertutup rapat sehingga nasihat atau hidayah tersebut tidak bisa masuk ke dalam hati mereka, dan pendengaran mereka juga seakan terkunci, sehingga tidak mendengar kebenaran dari Allah. Demikian pula penglihatan mereka telah tertutup, sehingga tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat mengantarkan kepada keimanan, dan sebagai akibatnya, mereka akan mendapat azab yang berat. Pada ayat ke-8. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Yang artinya, di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang mukmin. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-8 ini adalah, dan selanjutnya disebutkan kelompok manusia yang ketiga dalam menyikapi kebenaran petunjuk Al-Quran, yaitu di antara manusia yang ingkar seperti disebut sebelumnya ada sekelompok orang yang mengatakan sesuatu yang sesungguhnya tidak lahir dari dalam hati nurani. Mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah dengan segala keagungannya dan kami juga beriman kepada hari akhir yang diingkari oleh orang-orang kafir. Padahal sesungguhnya mereka itu tidak jujur dalam mengatakan itu sehingga mereka bukanlah termasuk golongan orang-orang yang beriman. Kelompok ketiga ini jauh lebih berbahaya daripada yang secara terang-terangan menolak, kafir, sebab mereka menampakkan diri seperti kawan padahal sesungguhnya mereka adalah lawan. Pada ayat ke-9. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Yang artinya, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-9 ini adalah, mereka menduga, dengan mengatakan seperti itu, telah berhasil menipu Allah dengan menganggap Allah tidak mengetahui rahasia yang mereka sembunyikan, padahal Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tampak, dan mereka juga merasa telah berhasil menipu orang-orang yang beriman, dengan berpura-pura beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.
Sebab akibat buruk perbuatan mereka itu, cepat atau lambat, akan kembali kepada mereka sendiri. Pada ayat ke-10. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-10 ini adalah, hal itu karena dalam hati mereka ada penyakit, seperti penyakit iri dan dengki kepada orang-orang yang beriman, keraguan terhadap ajaran Islam, keyakinan yang keliru, dan lainnya, lalu Allah menambah parah penyakitnya itu dengan kemenangan yang besar bagi orang-orang yang beriman. Kemenangan itu sangat menyakitkan mereka karena rasa iri, dengki, dan sombong yang ada dalam diri mereka. Keraguan mereka pun semakin menjadi. Dan, sebagai akibatnya, selain menderita di dunia, mereka akan mendapat azab yang pedih, karena mereka berdusta dengan memperlihatkan keimanan padahal hati mereka ingkar. Semoga penjelasan tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-1 sampai dengan ke-10 ini, bisa menjadi awal bagi kita semua, dalam mendalami tentang arti dan kandungan ayat Al-Quran. Khususnya menyangkut ayat-ayat yang kita tidak pahami dan samar artinya, sehingga makna-maknanya dapat kita pahami secara penuh dan menyeluruh. Sampai bertemu kembali di channel Kebenaran Al-Quran untuk membacakan tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat-ayat berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf dan keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.